Ya, sahih. Ba'alawi nasabnya nyambung sampai kepada Rasulullah. Lalu tok, 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 keputusan Ba'alawi telah diisbat oleh Jatman. Ini secara standar administrasi sudah sesuai. Bahwa ini benar-benar ditandatangani oleh beliau Habib Muhammad Lutfi bin Yahya. Setidaknya ada satu lembaga di Indonesia yang akan tercatat mengesahkan atau mengisbat nasab Ba'alawi, yaitu lembaga Jatman yang ada di bawah kekuasaan Mr. bin Yahya itu sendiri. Informasinya hari ini, Selasa dan Rabu besok, akan mengadakan Bahsul Masail soal nasab Ba'alawi. Materinya sudah disiapkan dalam bentuk pertanyaan, tinggal jawabnya dibikin kompak oleh peserta Bahsul Masail. Apakah Ba'alawi nasabnya sahih, nyambung sampai Rasulullah? Itu pertanyaannya. Dipastikan nanti semuanya akan menjawab dengan kompak. Ya, sahih. Ba'alawi nasabnya nyambung sampai kepada Rasulullah. Lalu tok, 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 keputusan Ba'alawi telah diisbat oleh Jatman. Nanti akan tetap kami pantau. Akan tetap kami pantau. Ya. Mereka pasti sukanya begitu gitu loh. Sejak dulu itu. Surat yang berisi 4 lembar ini. Pemberitahuan, undangan, dan tembusan yang dikirimkan oleh pengurus Aliyah, Idarah Al-Aliyah, pimpinan pusat Jatman, Jam'iyah Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Ada tanda tangan langsung dari panjenenganipun Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Ini jika tidak kita buka informasinya sekaligus ulasannya mulai saat ini, nanti kita akan diperdayai. Kita akan terperdaya, ya, akan jatuh dalam lubang yang sama, alias nanti akan diputuskan dengan keputusan versi mereka. Oleh sebab itu, seluruh rakyat Indonesia harus berhati-hati nanti jika keputusan Bahsul Masail Jatman ini menghasilkan sesuatu yang tidak sesuai dengan data. Jadi ini berkas resmi yang insya Allah akan diselenggarakan di Kabupaten Subang, Jawa Barat nanti tanggal 6 sampai 7 Agustus, hari Selasa sampai dengan Rabu. Surat ditulis pada tanggal 28 Juli 2024 di Subang. Kepada yang terhormat, satu pengurus Idarah Wusto. Idarah itu ya lingkaran ya, lingkaran atau perkumpulan, kumpulan ya, rombongan ya, itu namanya Idarah. Di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Sholawat serta salam semoga tercurah ke pangkuan baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan penerus risalahnya. Diberitahukan dengan hormat lagi sangat kepada pengurus Idarah Wusto dan Idarah Syubiyah, Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, Jatman, se-Indonesia, bahwa pelaksanaan pra-muktamar ke-13, pra itu ya menjelang muktamar ke-13. Muktamar itu nanti akan menentukan pilihan siapa yang akan meneruskan kepemimpinan di Jatman.
apakah Habib Lutfi bin Yahya masih bertahan atau digantikan. Kalau menurut saya, gantikan saja. Gampang ya, gantikan saja. Sudah terlalu lama, 20 tahunan lebih. Nih, capek, istirahat saja. Sudah tua. Akan diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: hari Selasa sampai dengan Rabu, tanggal 6 sampai 7 Agustus 2024, waktu jam 8 sampai dengan selesai terlampir, ada jadwalnya. Tempat Aula Pemda Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengirimkan materi Bahsul Masail. Bahsul Masail itu bahasa Arab, membahas masalah-masalah, bahasa Indonesianya. Torikiyah itu ya berhubungan dengan torekoh. Torekoh itu manhaj atau metode jalan yang ditempuh untuk wusul ilallah itu seperti apa, itu torikiyah. Waqi'iyah itu kejadian yang terjadi baru-baru ini. Isu terkini lah, atau sekarang-sekarang ini. Dengan harapan setiap idarah wusto, provinsi, dan idarah syu'biyah, kabupaten, menyiapkan jawaban berikut makhadnya. Makhad itu rujukannya, referensinya. Pengambilan datanya itu dari mana? Itu makhad. Tempat mengambil, ya, dari kitab mana, misalkan Quran, hadis, ijma, kiasnya, kitab-kitabnya mana, atau misalkan kalau fikih, ya fikihnya kitab apa, pengarangnya siapa, yang akan disampaikan pada acara tersebut. Ini halaman pertama. Halaman kedua, keterangan, ada keterangan idarah aliyah, nah, ini tingkatan paling tinggi, PBNU lah, nanti kalau ini kan Banom, Badan Otonom di bawah Nahdlatul Ulama. Idarah aliyah masih menerima masail. Masail itu jamak atau plural dari masalah. Mas'alatun, mas'alani, mas'alatani, masailu. Torikiyah, wakiyah, berikut jawaban dan makhotnya dari idarah wusto dan idarah syu'biyah, kabupaten berarti. Kabupaten. Demikian atas perkenan dan kehadirannya disampaikan terima kasih. Lah, ini bahasanya masih bahasa SMP, masih menggunakan bahasa SMP, ya wajar lah, bukan ahlinya mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia Pramuktamar ke-13 Zatman, tertanda Raden Muhammad Evi Silviadi, jenenge wong wedok ya. Evi Silviadi dan Haji Burhan Esos sekretaris. Mengetahui Rois Am Jatman, Rois itu pemimpin, ya, kepala, Am itu umum, kepala umum atau ketua umum, Jatman, Jam'iyah Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah, tertanda doktor, ini doktor honoris causa, bukan doktor asli, bukan, doktor honoris causa. Habib Muhammad Lutfi Ali, nah, ini digabung-gabung, Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Ano NIP ini mbok NIP presidenan tanda tangannya beliau. Ini secara standar administrasi sudah sesuai, bahwa ini benar-benar ditandatangani oleh beliau Habib Muhammad Lutfi bin Yahya. Ada lampiran yang ketiga dan keempat ini berisi tentang rencana masalah-masalah yang mau dibahsul masailkan. Deskripsi masalah. Di masa-masa sekarang ini terjadi masalah nasab Ba'alawi telah sampai kepada masyarakat awam. Sehingga terjadi keresahan karena ulah segelintir orang. Nah ini loh. Ini yang resah itu kalangan Habib Ba'alawi, yang tercerahkan itu kalangan non Habib Ba'alawi atau bagaimana? Enggak meresahkan, justru mencerdaskan dan mencerahkan umat manusia sedunia. Satu-satunya manusia sedunia yang ribut dan ribet membahas masalah nasab anggota Rabithah Alawiyah itu di Indonesia. Di Timur Tengah itu ribut masalah bagaimana melenyapkan Israel dari muka bumi. Gara-gara Ismail Haniyeh tewas terbunuh di Iran, Teheran. Begitu juga Said Muhsin Syukur atau Fuad Syukur di Beirut, Lebanon, dan juga komandan-komandan Hamas yang lain. Di sana itu
amarah, kemurkaan menyala di hati mereka umat manusia, khususnya umat Islam di daerah Timur Tengah sampai Turki, sampai Mesir, sampai Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko sana. Nah di Indonesia ya masih aman dan damai saja. Nah, justru malah menambah ya, wawasan keilmuan kita tentang siapa sebenarnya Ba'alawi itu. Inilah yang saya katakan bahwa gegeran masalah nasab silsilah Ba'alawi itu hanya terjadi di Indonesia saat ini. Kalau yang di luar Indonesia itu ada, tapi tidak seberapa. Tidak seberapa. Karena kebanyakan mereka jujukannya beranak pinak, beranak cucu di Indonesia Nusantara. Ulah dari segelintir orang, baik dari kelompok Ba'alawi, lah ya iki gara-gara Ba'alawi dewi, maupun dari pihak luar mereka, bahwasanya nasab Ba'alawi adalah fiktif, tidak sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya memang fiktif. Tolong nanti kalau bahas masalah ittisal nyambungnya nasab Ba'alawi dengan Imam Ahmad yang asli bin Isa Ar-Rumi itu, nanti tolong sampaikan ya materi-materi yang selama ini kami sampaikan kepada umat Islam, bahwa memang terputus. Kalau nanti misalkan terjadi bahsul masail, ittifaq, ijma, sepakat menyampaikan bahwa mutasil, nyambung sampai Rasulullah, ya memang benar berdasarkan kitab versi internal Ba'alawi, atau versi eksternal Ba'alawi tapi tahun-tahun muda. Kalau nanti sampai tidak menyentuh di mana Imam Ahmad Al-Abah An-Nafad hidup pada masa di tahun berapa, Imam Ubaidillah dan Imam Alwi itu, maka nanti akan semuanya melakukan kebohongan massal, penipuan, ya, penipuan. Nanti akan tetap kami pantau, akan tetap kami pantau, ya. Mereka pasti sukanya begitu, gitu loh. Sejak dulu itu klaim-klaim sepihak, ya, memutuskan dengan sesuai, wong kitabnya ada, iya jelas, Khulasatul Athar Al-Muhibbi tahun 1111 Hijriah, ya jelas. Wah, berdasarkan kitab karya dari Syekh Yusuf bin Ismail Anak, ya berjelas, jelas. Nah, ini berdasarkan Al-Jawhar, sejak dulu seperti itu, nih. Bahwa nasab Ba'alawi adalah fiktif. Tidak fiktif itu versi mereka di abad 10, sama seperti yang disampaikan oleh Sayyid Muhammad As-Samarqandi Al-Madani yang saya sampaikan kemarin itu. Tidak fiktif memang, tapi tahun berapa, kan begitu. Nanti pasti akan dirunut terus ke belakang bahwa seseorang yang tidak disebut itu belum tentu tidak ada. Ya pasti itu sudah dapat kita tebak itu. Polanya itu pasti begitu nanti. Kecuali nanti anggota dari kawan-kawan Idaroh Wusto, Idaroh Syu'biyah misalkan ya, Idaroh Aliyah ya, semuanya menggunakan data yang objektif ya. Ya saya baru percaya. Atau tidak mustahil pada Rasulullah SAW. Pertanyaan 1.1, bagaimana hukumnya orang yang mengatakan bahwa Ba'alawi itu adalah tokoh fiktif? Hukumnya wajib percaya bahwa memang Ba'alawi itu tokoh fiktif yang dibuat mensejarah, ya, dibuat supaya terlihat bersejarah. Imam Alwi bin Ubaidillah itu hidup pada abad ke-4 dan ke-5 Hijriyah. Imam Ubaidillah hidup pada abad ke-4 Hijriyah. Imam Ahmad hidup pada abad ke-4 Hijriyah. Terus ada keterputusan masa selama 650 tahun, kok dikatakan sebagai silsilah nasab yang tidak fiktif. Berarti yang mengatakan itu justru yang berdosa. Berdosa. Berdasarkan apa? Datanya dari mana?
Kalau memang berdasarkan surah wal istifadhah, ijma, ya semua orang bisa. Ijma atau konsili Nikea Yesus Kristus itu Tuhan kok. Itu ijma sudah. Sampai sekarang diyakini sebagai Tuhan Yesus kok. Ini untuk umat Nasrani Katolik, bukan yang ortodok Yunani, Ethiopia, Kipti, dan ortodoks Rusia. Ini nanti akan terlihat betul hasilnya seperti apa, akan tetap kami pantau terus hasilnya. Ya, bagaimana hukumnya orang yang mengatakan bahwa Ba'alawi itu adalah tokoh fiktif? Ya nggak apa-apa, ya malah wajib memang begitu, berdasarkan ilmu sejarah, ilmu nasab, dan bahkan didukung dengan fakta DNA. Nomor 1.2, apakah ada dasar hadis maupun kitab kuning menjelaskan tentang Ba'alawi? Kalau kitab kuning, ya tergantung kitabnya. Pokoknya warna kertasnya kuning lah ya kitab kuning. Kalau misalkan kitab Bughiyatul Mustarsyidin, misalnya, ya kitab kuning. Manuskrip itu rata-rata kitab ya warna kuning dulu, ya kuning supaya terlihat tintanya. Tinta itu warna hitam. Gitu. Kalau kertasnya kuning itu lebih terang, itu lebih jelas terlihat bacanya itu, nggak gampang kotor gitu. Karena kitab kuning itu alasannya kan seperti itu. Kitab klasik ya, kitab klasik nih. Kitab kuning. Hadisnya nggak ada. Ba'alawi itu nggak ada hadisnya. Nggak ada hadisnya. Yang ada hadisnya itu Ahlul Bait, Dzurriyyah, Itrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa para habib itu selalu mengaku saya itu Ahlul Bait? Salah, nggak ada Ahlul Bait sekarang itu, nggak ada. Yang ada itu Dzurriyyah. Kalau toh memang Ba'alawi itu benar. Kalau nggak benar ya 2 kali lipat kesalahannya. Nomor 1.3, bagaimana solusinya agar masalah ini selesai dan tuntas? Lah ini penting ini. Solusinya ya terus gak apa-apa. Besok tanggal 6 sampai 7 Agustus itu bahas dengan seksama. Kalau nggak selesai ya datangkan kita-kita. Gitu loh. Sebenarnya itu bukan urusan ahli torekoh ini. Lapo torekoh ngurusi nasabe Ba'alawi. Ya karena memang ketua umumnya, Rois Amnya, Jatman itu ya dari Ba'alawi katanya, walaupun belum resmi sah diakui menjadi Ba'alawi. Nanti kita bahas lagi. Terus yang kedua, tadi kan deskripsi masalah yang pertama. Nomor 2, kontroversi sekitar Syekh Siti Jenar. Sampai sekarang masih aktual dibicarakan di kalangan ahli torekot tentang keberadaan makamnya, juga aliran tasawufnya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Syekh Siti Jenar adalah sama sekali tidak berseberangan dengan Wali Songo. Pertanyaan 2.1, bagaimana? Siapa dan apa aliran atau ajaran serta bagaimana pandangan ahli torekoh tentang Syekh Siti Jenar? Terus berikutnya, di manakah sebenarnya makom Syekh Siti Jenar? Di suatu daerah, ini masalah yang ketiga. Di suatu daerah ada seorang tokoh masyarakat. Ketika mengisi pengajian mengartikan kalimat Fallahu maujudun, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu diwujudkan. Sebab lafadz maujudun berbentuk isim maf'ul. Dalam bacaan istighosah yang beredar di kalangan jamaah torekoh terdapat bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad khilati adrikni ya Rasulullah. Hal ini pernah dijadikan tuduhan bahwa istighosah itu artinya minta pertolongan. Jaluk sambat karo Gusti Allah, istighosah maksudnya. Menyebabkan kemusyrikan karena mensejajarkan permohonan kepada Rasulullah SAW dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang akan dibahas nanti. Yang paling menarik kita cermati adalah tentang nasab Ba'alawi. Kalau yang lain-lainnya ini ya terserahlah, itu kan urusan masing-masing. Saudara-saudara sekalian, Mr. bin Yahya mengisbat nasab Ba'alawi jalur Thorikoh Jatman, yakni Jam'iyah Thorikoh Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Informasinya hari ini, Selasa dan Rabu besok, akan mengadakan Bahsul Masail soal nasab Ba'alawi. Materinya sudah disiapkan
dalam bentuk pertanyaan, tinggal jawabnya dibikin kompak oleh peserta Bahsul Masail. Apakah Ba'alawi nasabnya sahih, nyambung sampai Rasulullah? Itu pertanyaannya. Dipastikan nanti semuanya akan menjawab dengan kompak, ya, sahih, Ba'alawi nasabnya nyambung sampai kepada Rasulullah. Lalu tok, 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 keputusan Ba'alawi telah diisbat oleh Jatman. Bahsul Masail nasab Ba'alawi ini diadakan pada hari Selasa dan Rabu tanggal 6 dan tanggal 7 Agustus 2024 di Subang, tepatnya katanya Pendopo, Kabupaten Subang. Saudara-saudara sekalian, hebat memang Mr. bin Yahya ini. Luar biasa. Para habib imigran yang didatangkan oleh Belanda ini membuat tipu daya, melakukan penjajahan mental rakyat Indonesia, memba'alwikan seluruh sektor kehidupan kesejarahan Indonesia. Pemba'alawian ini sudah berjalan sejak lama, yakni sejak para imigran Yaman itu didatangkan oleh Belanda ke Indonesia. Banyak sudah yang diba'alawikan, mulai dari pemba'alawian kuburan keramat, kuburan tokoh-tokoh, ulama-ulama, kuburan para pejuang, kemudian juga membuat kuburan-kuburan palsu bernama Ba'alawi, bermarga Ba'alawi, memba'alawikan Wali Songo, memba'alawikan pahlawan-pahlawan Nusantara, memba'alawikan simbol-simbol negara, bahkan negara itu sendiri diakui sebagai hadiah dari Ba'alawi, memba'alawikan nama daerah, situs-situs peninggalan leluhur, dan sebagainya, dan sebagainya. Begitu juga pemba'alawian di bidang mental spiritual. Jam'iyah Ahli Thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah, yang disingkat Jatman, yakni semua thariqah Mu'tabarah yang ada di bawah naungan NU sejak Muktamar ke-9 tahun 2000 yang diadakan di Pekalongan, di mana pada saat itu Mr. bin Yahya diangkat menjadi ketua atau Rois Am Jatman. Sejak tahun 2000, Mr. bin ini menjadi Rois Am Jatman. Dalam kurun 24 tahun berkuasa sampai sekarang ini, Mr. bin Yahya telah berhasil memasukkan ide-ide Ba'alawi dalam Nahdlatul Ulama, memba'alawikan pengurus besar Nahdlatul Ulama dan tokoh-tokoh NU, juga memba'alawikan sejarah NU, sekaligus pemba'alawian zikir-zikir, pemba'alawian manaqib, pemba'alawian sirah, pemba'alawian ratib, dan sebagainya, dan sebagainya. Kita masih ingat pidato beliau yang menyatakan kalau thariqah yang ada di Indonesia, wabil khusus thariqah Mu'tabarah yang ada di bawah NU ini, sumber dasarnya adalah thariqah Ba'alawi, yakni thariqah yang dinisbatkan kepada Alwi bin Ubaidillah, bukan
Alawi dari Ali bin Abi Thalib. Tidak. Jadi tarekah ini adalah tarekah Ba'lawi. Itu adalah cara mengelabui Mr. Bean kepada ahli-ahli tarekah yang ada di Indonesia. Ini ketika Ba'lawi terbongkar kepalsuan nasabnya. Terkuliti kebohongannya. Terbuka atas tipuannya yang mengaku-ngaku sebagai ahlul bait, dzurriyyah Rasulullah, cucu Rasulullah. Mereka saat ini sudah telanjang bulat dan menanggung malu, itu pun kalau masih punya muka. Kecuali kalau mukanya sudah jadi muka tembok, rai gedek, kulit badak. Mereka tidak bisa membuktikan kalau nasabnya nyambung sampai kepada Rasulullah. Bukti kesejarahan tidak ada. Bukti kitab sezaman tidak ada. Bukti jejak peninggalan tidak ada. Bukti peradaban juga ada. Tidak ada. Apa bukti peradaban Yaman? Kuburan itu. Bukti filologi atau manuskrip tidak ada. Tes DNA jelas terbukti keturunan Yahudi. Dan sekarang ini Habib-habib yang masih ngotot memaksakan diri untuk diakui sebagai keturunan Rasulullah diminta untuk melakukan tes DNA, menyatakan malah tes DNA itu haram, lalu mengeluarkan fatwa haramnya tes DNA, terus mengulang-ulang syuhrah wa istifadah. Padahal syuhrah wa istifadah itu baru kemarin. 600 tahun bro, tidak dikenal orang. Bagaimana bisa kita percaya? Maka rungkat sudah bahwa pengakuannya sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni batal, dan batalnya itu batal dengan sendirinya. Kita tidak membatalkan karena kita tidak pernah mengakui. Tidak sah dengan sendirinya karena kita tidak pernah mengesahkan. Dan jika masih terus mempertahankan pengakuannya itu, maka bisa dipastikan mereka berarti telah melakukan penistaan agama, merendahkan martabat keturunan Rasulullah SAW yang asli, dan menipu umat Islam secara keseluruhan. Maka selayaknya oleh majelis ulama, para habib-habib itu diberikan hukuman, paling tidak diingatkan, Bib, ente itu bukan keturunan Rasulullah, sudah akuilah bahwa ente itu manusia biasa. Tetapi apa daya, MUI sama saja sudah terkena virus habaib. Buktinya banyak habib-habib yang bernaung di MUI. Tapi memang bukan Yahudi kalau tidak terus berkelit dan berdaya upaya dengan segala cara untuk mempertahankan status gelar habib yang dimaknai sebagai keturunan Rasulullah SAW. Membalikkan fakta, kemudian menuduh, memfitnah, memframing. Kalau kita yang ingin meluruskan nasab itu disebut sebagai pengadu domba, pemecah belah. Padahal aslinya kalau dia diam dan mengakui bukan keturunan Rasulullah, selesai sudah. Tidak ada apa-apa. Selesai. Dan kita tetap menghormati mereka sebagai manusia
sama seperti kita. Yang lebih jeleknya lagi, tidak mampu menjawab, tidak mampu menunjukkan bukti, lalu menyerang secara personal, lalu melakukan persekusi, dan lebih jauh melakukan pengancaman-pengancaman. Maka melalui gelaran Bahsul Masail yang khusus membahas sahnya nasab Ba'alawi ini, Mr. bin Yahya mendapatkan kesempatan untuk memperoleh legalitas pengesahan nasab Ba'alawi yang nyambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya ada satu lembaga di Indonesia yang akan tercatat mengesahkan atau mengisbat nasab Ba'alawi, yaitu lembaga Jatman yang ada di bawah kekuasaan Mr. bin Yahya itu sendiri. Jatman itu adalah organisasi yang mengurusi masalah thariqah yang berkaitan dengan cara menyucikan jiwa, membersihkan hati, menghilangkan penyakit-penyakit hati, iri, dengki, riya, hasud, takabur, yang mengurusi bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah, membangun cinta yang tinggi kepada Allah, memunculkan rasa khauf dan roja kepada Allah, meninggalkan urusan-urusan dunia dan fokus pada urusan akhirat, menjauhkan diri dari kesombongan, menghindari sifat sum'ah, dan ingin diagung-agungkan. Itu mestinya yang diurus oleh thariqah. Lah kok sekarang jadi lucu dan menggelikan. Tiba-tiba Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah Jatman yang ada di bawah komando Mr. bin Yahya mengadakan Bahsul Masail soal nasab Ba'alawi. Mestinya yang dibahas itu cara-cara mendekatkan diri, seperti yang saya katakan tadi. Mengoreksi cara-cara pendekatan diri kepada Allah yang salah dan sesat, menyesatkan. Mengoreksi barangkali ada thariqah-thariqah atau ajaran-ajaran pendekatan diri yang tidak sesuai dengan syariah. Juga membetulkan thariqah yang dilakukan oleh Ba'alawi. Karena yang saya lihat thariqah Ba'alawi sekarang ini fokusnya hanya ritual di kuburan. Coba lihat tuh Habib-Habib kalau ke kuburan, dengan segala aksesorinya kuburan dibangun sedemikian rupa. Lalu di situ dilakukan ritual. Apa yang dilakukan? Doa, zikir, salawat. Doa, zikirnya bagus, salawatnya bagus. Tapi cara-cara yang dilakukan untuk membesar-besarkan kuburan, itu adalah cara yang menurut saya tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kesesatan thariqah Ba'alawi. Coba lihat di Yaman sana itu, semuanya kuburan yang diramaikan. Maka kepada semua rakyat Indonesia, kita wajib tahu bahwa ini adalah akal-akalan Mr. bin Yahya yang sebenarnya tidak nyambung sama sekali. Urusan thariqah dipakai untuk menipu umat agar percaya kalau Habib itu cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian bahasan tentang
rencana tanggal 6 sampai 7 Agustus 2024 Selasa sampai dengan Rabu besok yang akan diselenggarakan di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Setelah kita dahului bahasanya, jadi poin-poin utamanya sudah kami sampaikan, kita tinggal nunggu hasilnya tentang bahasan nasabah alawi. Pasti dapat ditebak kok. Kita bukan peramal, tapi bisa kita tebak. Intinya nanti hampir sama seperti apa yang ditulis oleh Dek Hanif Alapos, menantunya Kang Mas Muhammad Rizik Syihab, atau apa yang sudah ditulis oleh tim dari Pondok Pesantren As-Sunniyah Salafiyah, Sunsal, Sunniyah Salafiyah, asuhannya Habib Muhammad Taufik bin Abdul Qadir As-Saqqaf, Pasuruan. Hampir sama seperti itu, termasuk diantaranya adalah saya sering dikirimi teman-teman yang masih ragu, "Yai, katanya," mesti katanya, video kan berseliweran di mana-mana ya kan, bahwa nasabnya Pak Alawi itu sudah diesbat pada abad 5 masa hidupnya Syekh Syaraf Al-Ubaidili yang wafat tahun 435. Ada yang mengatakan 437 Hijriah itu berarti sudah sahih. Lah kitabnya mana? Ar-Raddul Jali. Alah. Ar-Raddul Jali ini kitabnya Kang Mas, derek-derek sedoyo. Sama seperti kasus yang terjadi beberapa waktu yang lalu, bahwa Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali itu mengisbat Ba'alawi. Loh. Mengisbat Ba'alawi. Lewis meninggal dunia ya, mengisbat wong sing durung lahir. Mus'ab Az-Zubairi itu wafatnya tahun 236 Hijriah. Bagaimana bisa mengisbat Ubaidillah yang wafatnya, yang lahirnya tahun 320 Hijriah? Orang masuk. Atau Ubaidillah yang lahirnya itu tahun 295 Hijriah. Kan ada 2 versi atau 3 versi itu. Imam Ubaidillah itu lahirnya tahun 295 Hijriah atau tahun 320 Hijriah. 2 versi. Imam Said Mus'ab Az-Zubairi, pengarang kitab Nasab Quraisy, itu wafatnya tahun 236. Ini orang nyambung. Orang nyambung. Nah, wa kana min mu'asyirihi kama qala Said Murtadho Az-Zabidi, itu berarti bukan Imam Ahmad yang hijrah al-muhajir ke Hadramaut Yaman, tapi Imam Ahmad asli yang ada di Irak, Baghdad, dan pernah berkunjung ke Madinah di sebuah desa yang bernama Surya. Bertemu dengan Imam Ali Al-Hadi, imam yang ke-12 dari Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah, dan menyaksikan diangkatnya ya imam yang ke-11, yakni Imam Hasan Al-Askari. Itu Imam Ahmad Al-Abbah An-Nafat yang asli. Jika Mus'ab Az-Zubairi kok dikatakan mimmu asyirihi, ya berarti ya benar gitu. Nah, inilah yang namanya pengkloningan, ya, pengkloningan seorang tokoh ya dengan nama yang sama tapi di tempat yang berbeda, sama dengan Imam Ahmad Al-Abbah yang ada di Husayyisah makamnya ini.